Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini akan membahas lebih lanjut mengenai Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman nanti. Tujuan Allah turunkan Nabi Isa putra Maryam turun ke bumi tidak lain adalah untuk menumpas kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia untuk memerangi Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama, dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis agar kita paham bagaimana alur cerita yang Allah telah gariskan untuk kehidupan kita di akhir zaman nanti. Bisa jadi bukan kita yang akan mengalaminya, bisa jadi anak cucu atau cicit kita. Wallahu a'lam. Yang pasti, kita sebagai umat Islam harus tahu agar dapat menambah keimanan kita. Ketika Al-Mahdi atau Imam Mahdi sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diikuti oleh 313 orang lelaki. Kemudian ia langsung mengadakan sidang kilat dengan ke-313 orang tadi. Dalam sidang tersebut, beliau berkata kepada mereka yang hadir bahwa dirinya telah dikehendaki oleh Allah untuk menata peradaban manusia dengan menegakkan syariat Islam yang telah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Kemudian Imam Mahdi membaiat para pengikutnya serta merumuskan undang-undang Islam berdasarkan atas syariah yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi akhir zaman, dan syariah tersebut akan dipergunakan untuk menata dan memerintah umat manusia. Setelah selesai melakukan sidang, Imam Mahdi pergi ke Kufah, masih termasuk wilayah Iran. Di sana, Imam Mahdi mulai mempersiapkan tentaranya untuk berperang, yaitu perang Sabil, perang karena membela dan menegakkan agama Islam sesuai syariat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena urusan atau kepentingan yang lain. Imam Mahdi berhasil melakukan penaklukan Konstantinopel. Setelah itu barulah muncul Dajjal, lalu diikuti dengan kemunculan Nabi Isa bin Maryam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang terletak sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut?" Mereka, para sahabat menjawab, "Pernah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq atau orang-orang kulit putih. Ketika mereka telah sampai di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu panah pun. Mereka hanya berkata, 'La ilaha illallah wallahu akbar.' Maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu." Perawi itu mengatakan, "Saya tidak tahu kecuali hal ini hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut." Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka jatuh pula sebagian yang lain, yang di darat. Kemudian mereka berkata lagi, "La ilaha illallah wallahu akbar." Maka terbukalah semua bagian kota itu. Lalu mereka pun memasukinya. Ketika mereka tengah membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datanglah seorang di antara mereka seraya berteriak, "Sesungguhnya Dajjal telah keluar." Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Di dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa sebagian mereka ada yang berkata bahwa yang telah dikenal dan terjaga adalah Bani Ismail, bukan Bani Ishaq. Hal itu ditunjukkan oleh isi hadis di atas karena yang dimaksudkan di situ adalah Arab dan kota itu adalah Konstantinopel. Saat itu pula diriwayatkan
Al-Mahdi, seorang pemimpin muslim, akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Sudah diriwayatkan dalam hadis bahwa akhir zaman nanti Imam Mahdi akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi sangat ingin bertemu dengan beliau. Oleh karena itu, untuk memenuhi keinginannya tersebut, Imam Mahdi pergi ke kota Damaskus. Akhirnya, atas kehendak Allah, Imam Mahdi dapat dengan mudah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertemuan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam ini terjadi di waktu asar dalam Masjid Jami' Bani Umayyah yang berada di kota Damaskus. Imam Mahdi dan Nabi Isa kemudian bermalam di masjid tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika menjelang pagi hari, mereka mendengar sayup-sayup suara azan berkumandang. Diriwayatkan bahwa yang mengumandangkan azan itu adalah malaikat Jibril. Suara azan yang berkumandang ini bersamaan dengan keluarnya fajar shadiq. Tidak lama kemudian, keduanya mendengar sayup-sayup suara iqamah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi melakukan sholat subuh secara berjamaah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, 'Kemarilah dan imamilah sholat kami.' Ia menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain.' Sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Tujuan Nabi Isa putra Maryam turun ke bumi tidak lain adalah untuk menumpas kezoliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia untuk memerangi Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama, dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Maka nantinya Nabi Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Diriwayatkan bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Namun, pada saat hari akhir, setelah perlahan-lahan melubangi tembok besar itu, mereka akhirnya bisa keluar. Tembok atau dinding Ya'juj dan Ma'juj ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya dengan judul Kisah Raja Zulkarnain dan Misteri Dinding Ya'juj dan Ma'juj. Yang belum tahu ceritanya, sahabat bisa tonton video itu di channel ini. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga yang terletak di daerah Georgia atau Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi, untuk mengatasi kejadian ini, akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengirimkan bala bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan Nabi Isa hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.